Imam Qushairi di dalam kitab beliau Risalah Qushairi mengisahkan tentang bagian dari ada bab al-huriyah, babul huriyah, bab kemerdekaan jiwa, bab kebebasan jiwa. Orang yang bisa nanti pada kebebasan jiwa ini adalah orang yang sabar, orang yang bisa mengerti tentang hikmah, atau orang yang serasi dengan takdir. Kita lihat, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasyashah. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 59. Oh bukan ya, ayat 9 ya, ayat 9. Wa yusiruna ala anfusihim, mereka mengeluarkan harta mereka, ala anfusihim, yang ada pada diri mereka, untuk membantu orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang Ansar membantu orang-orang muhajir, walau kana bihim qasyashah, meskipun orang-orang Ansar ini mereka juga mereka juga banyak kekurangan, tapi ketika ada orang-orang muhajir mereka bantu. Ini dimanifestasikan Allah, dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa mereka bisa membantu orang-orang muhajirin padahal mereka juga saat itu sedang kekurangan? Ketika Abdurrahman ibnu Auf datang, ada orang Ansor, kalau saya salah Abu Sa'id, itu dia punya istri 2, punya harta banyak, punya istri 2. Ketika Abdurrahman bin Auf datang, disuruh Nabi ketika datang itu mencari saudara angkat, bangkatan saudara. Nah makanya kalau iyalah, akhirnya Abdurrahman bertemu dengan muhajirin, dengan orang Ansar. Apa kata orang Ansar? Saya punya istri 2, wahai Abdurrahman, pilih kamu yang mana kamu mau, saya ceraikan dia, nanti kamu jadi istri kamu. Woi, apa kabar? Wis guru takajut guru lah. Bahaya mana guru bini. Harta, pilih harta yang mana Anda ambil, kita bagi 2. Subhan, atas diri ini hebatnya orang Ansor, orang muhajirin hebat. Si orang muhajirin Abdurrahman berkata apa? Tidak perlu kata, wah coba kalau kita, wah pas benar nih. Pas benarnya lah, pas benar. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak perlu itu, carikan saja saya pasar di mana, tunjukkan kepada aku pasar. Wow, nanti Abdurrahman bin Auf ini menjadi orang yang terkaya di Madinah. Subhanallah, kekayaannya luar biasa. Zakatnya per tahun 1000 ekor unta. Subhanallah. Kalau unta itu sekarang berapa? 50 juta harganya 1 ekor. Nah, berapa? Nah, 500 miliar sini kali 1000, 50 juta berapa? Zakatnya aja toh, belum mana hartanya lah. Bahan. An-Taus an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Taus dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yakfi ahadukum ma qana'at bihi nafsu. Sesungguhnya mencukupilah seseorang itu ma qana'at bihi nafsuhu, mencukupilah atas diri seseorang itu. Apanya yang mencukupi? Innama yasiru ila arba'ati ajru'in wasibrin. Sesungguhnya jadilah dia akan meninggalkan 4 ajru'in, 4 lengan, wasibrin, 4 apa nih? Kilan kah apa nih? Apa nih? Kilan lah. 4 lengan, coba hitung ya, 4 lengan nih. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, Guru Mulyadi tahu nih, ini apa kira Guru Mulyadi? Kuburan. Nah, kuburan tuh kalau di ini 4 nih lah. 4 kilan kala, anu lebarnya panjang bang. 4 nih kala. Iyalah, 4 nih. Nah, Nabi itu cerdas Nabi ini. Wa inna ma yarji'ul amru ila akhar.
Sesungguhnya kalian akan kembali kepada urusan itu sampai di hari akhir kalian, yaitu lubang kubur. Kalian akan menggenapi apa yang ditakdirkan Allah pada diri kalian. Maksudnya kita ini menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan cara berupaya dan berusaha. Kita mengupayakan, takdirlah yang menentukan. Kita berikhtiar, kita berdoa, Allah yang menentukan. Nah, itulah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Hurriyah itulah kemerdekaan di dalam agama yang disebut dengan Al-Hurriyah, an la yakunul abdu tahta raqil makhlukati wala yajri alaihi sultanil mukawwinati. Al-Hurriyah itu ialah kebebasan seorang hamba, tidak diperbudak oleh makhluk yang lain, wala yajri alaihi sultanil mukawwinat, bahkan tidak diperbudak oleh seorang pangeran atau seorang raja terhadap dirinya. Maksudnya apa? Dalam hal dia beragama, dia memiliki kebebasan. Satu saja yang dia tunduki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu pun masih diberikan Tuhan pilihan kepadanya. Apakah engkau mau bertuhan kepada Allah atau tidak? Subhanallah. Kebebasan yang luar biasa ini menggambarkan baiknya Allah kepada diri kita. Ketika kita mau mengikatkan diri kita kepada Allah sebagai itikat kita, Tuhan kita, Rabbi, sebagai Tuhanku, maka saat itu kita mengikatkan diri kepada Allah. Disitulah kita mulai sabar, disitulah kita mengenal takdirnya, disitulah kita mulai mengenal rahasia-rahasia takdir Allah, sehingga kita terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'tu Ustadz, sami'tu Habib Thalib, alhamdulillah. Lain lagi penampilan jadi Habib Nanda, alhamdulillah ya Habiballah. Tafadhal Habiballah. Habib. Alhamdulillah Habib, sehat Habib lah. Dipaksakan. Silakan duduk Habib, silakan. Alhamdulillah sehat Habib. Ya. Waqala Harisah radhiyallahu anhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harisah berkata kepada Rasulullah. Harisah ini anak angkat Nabi Muhammad SAW. Harisah bin Zaid. Harisah ini anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, arabtu nafsi anid dunya pastawa indi hajaruha wajahabuha ya. Aku mengenal diriku anid dunya, tentang dunia, lalu aku memahami. Ini orang yang diijazahkan Nabi. Lalu akhirnya aku memahami bahwa tidak ada perbedaan antara emas dengan batu. Subhanallah. Hati mereka bersih kepada Allah, sehingga mereka melihat alam semesta ini bermacam ragam, tapi hakikatnya satu juga, tidak berbeda, adalah alam atau benda-benda dunia. Sehingga kata Harisah, tidak ada bedanya batu dengan emas. Yang berharga itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Abu Bakar adalah ketika beliau menyedekahkan hartanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah yang kamu tinggalkan? Allah wa Rasulih, Allah dan Rasulnya saja aku tinggalkan. Semua disibahkan beliau, disedekahkan beliau untuk kepentingan agama. Yang ditinggalkan beliau hanyalah Allah dan Rasulnya. Yang berharga itu hanya Allah dan Rasulnya. Maka jiwa para aulia Allah itu memiliki satu konsep yang berharga di matanya dan utama, sehingga mereka bisa berserasi dengan takdir dan mereka dapat sabar dalam hidup ini, dikarenakan mereka memaklumi permata yang indah itu hanya dua hal saja, Allah dan Rasulnya. Tentu ini dalam makna yang sangat panjang, dalam pengertian johir tadi dan
batin. Maka terucaplah pada dirinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia mengikuti takdir, tidak ada yang diikutinya kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.